Apanya lagi ketika dia tidak sholat? Nggak ada perasaan berdosa, nggak ada perasaan bersalah. Orang kalau sudah meninggalkan sholat, kok hatinya nggak merasa menyesal, kok hatinya nggak merasa dirugikan, kok hatinya nggak merasa bersalah, ini tanda-tanda imannya mulai terkikis. Lama-lama dia akan terbiasa meninggalkan sholat itu. Awalnya ya seperti itu. Kelewat sholat subuh, begitu bangun jam 7, ya sudah lewat sholat subuh. Tapi dia happy saja, dia nyaman saja, nggak ada perasaan menyesal, nggak ada perasaan sedih. Akhirnya menjadi terbiasa, besoknya nggak sholat lagi. Awalnya subuh dia tinggalkan, begitu zuhur sibuk dia di pekerjaan, dia asik mengerjakan pekerjaannya. Tahu-tahu sudah sholat asar, azan kumandang untuk sholat asar, zuhurnya dia tinggalkan. Kalau sudah subuh dia nggak sholat, nyaman dia tanpa penyesalan. Zuhur dia teruskan nggak sholat, nyaman tanpa kesedihan. Lama-lama dia akan terbiasa untuk meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat dengan tanpa uzur syar'i, orang seperti ini terancam dan sangat berpotensi matinya su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu mari saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa TV One di mana saja Anda berada, yang masih sholatnya belang telon, subuh sholat zuhur enggak, asar sholat maghrib tidak, isya sholat subuh enggak. Mulai saat ini kita paksakan diri kita untuk selalu mendirikan sholat. Sekali lagi, orang itu terkadang untuk mendirikan sebuah kewajiban, meninggalkan larangan, itu harus dipaksakan dulu. Baru setelah dipaksakan bisa ikhlas. Kalau kita nggak mulai, kita nggak paksakan, sulit. Sudahlah, yang penting sholat dulu. Soal perbedaan mazhab jangan dijadikan persoalan. Ini kadang-kadang kita mau sholat di masjid takut nanti salah, takut nanti imamnya beda. Hanya persoalan-persoalan khilafiyah, hanya persoalan-persoalan perbedaan mazhab. Terkadang kita sudah tidak mau lagi untuk sholat bersama berjamaah di masjid. Oh, imamnya pakai kunut, saya nggak pakai kunut, saya nggak mau jadi makmumnya. Oh, imamnya nggak pakai kunut, saya pakai kunut, saya nggak mau jadi makmumnya. Nabi mengajarkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat saya sholat. Persoalannya kita hidup di zaman yang jauh dari Nabi. Kalau kita tanya semua pemirsa yang saat ini menyaksikan televisi, kalau saya tanya semua pemirsa yang saat ini nonton pengajian ini, saya yakin tak ada satupun yang pernah berjumpa dan melihat Nabi sholat. Karena itu jarak kita dengan kanjeng Nabi yang terlalu jauh itu, yang memang kita tidak pernah ketemu dengan kanjeng Nabi, sementara kita mengharuskan untuk sholat seperti sholatnya kanjeng Nabi, mau tidak mau kita harus ittiba. Kita harus ikuti imam-imam mazhab. Tetapi bagaimanapun juga imam mazhab itu bersifat ijtihad. Ijtihad itu kebenarannya tidak mutlak. Salah pun tidak mutlak. Oleh karena itu ketika kita berbedaan dengan mazhab, nggak perlu kita ribut. Kita boleh merasa benar, tapi kita tidak merasa paling benar. Kita boleh menganggap imam yang kita ikuti itu benar, tetapi kita tidak boleh menyalahkan orang lain yang berbeda mazhab. Kadang-kadang perbedaan mazhab jadi masalah. Lalu merasa diri kita paling benar, lalu kita menyalahkan orang lain. Akhirnya nggak kompak-kompak. Masjid gede, umat Islam banyak, tapi sholat subuh cuma satu baris. Kadang-kadang cuma imam sama makmumnya doangan. Jadi itu terjadi di banyak-banyak hal itu. Di tempat-tempat yang lain, di tempat-tempat orang muslim, banyak masjid yang gede, bangunnya berlomba-lomba, mewah. Tapi giliran sholat jamaah, cuma imam sama makmum doangan. Kenapa? Kadang-kadang sering terjadi karena perbedaan mazhab antara imam dengan makmumnya. Padahal orang yang lalai untuk mendirikan sholat, orang yang sering meninggalkan sholat, bahkan sampai bertahun-tahun tidak sholat, sangat berpotensi matinya su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sangat berpotensi matinya su'ul khotimah adalah al-mudminu li syirbil khamr. Orang yang terus-terusan minum minuman keras. Ini sangat berisiko matinya su'ul khotimah.
Bahkan kata Kanjeng Nabi, al-khamru ummul khaba'ith. Faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Wa in mata wa hiya fi batnih mata jahiliyah. Khamr itu biang keroknya kejahatan. Khamr itu biang keroknya kerusakan. Khamr itu biang keroknya kemaksiatan. Ada orang membunuh, sebelum membunuh dia mabuk dulu. Ada orang merampok, sebelum merampok dia mabuk dulu. Ada orang berbuat maksiat, berzina, sebelum berzina mabuk dulu. Ummul khaba'is. Awal kebanyakan orang berbuat nekat, awal kebanyakan orang berbuat maksiat karena ummul khaba'is tersebut dia minum, khamr tersebut dia minum. Faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Dan barang siapa yang minum minuman keras, Allah tidak menerima salatnya selama 40 hari. Wa in mata, dan jika dia mati, wa hiya fi batnih, dan khamr tersebut, wa huwa fi batnih, dan khamr tersebut masih berada di dalam perutnya, mata jahiliyah, mati dalam keadaan jahiliyah, alias su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu mari jangan kita ngandelin kepada orang-orang yang berwajib untuk menghindarkan putra-putri kita dan keluarga kita dari minum-minuman keras. Mulai dari kita sendiri. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jagalah dirimu dan keluargamu dari minum-minuman keras. Kenapa? Orang yang terus-terusan minum minuman keras sangat berpotensi matinya su'ul khotimah. Na'udzubillah. Itu yang kedua. Yang nomor 3, orang yang sangat berpotensi matinya su'ul khotimah adalah al-aqu liwalidayh. Anak yang durhaka kepada orang tuanya. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya sangat berisiko matinya su'ul khotimah. Kita pernah mendengar sebuah cerita, ada seorang yang hidup di zaman Nabi bernama Alqamah. Saat mau meninggal dunia begitu sulitnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Dalam riwayat tersebut Kanjeng Nabi kemudian dipanggil, memanggil orang tuanya Alqamah tersebut, lalu bertanya kepada orang tuanya, wahai ibunda Alqamah, berikan kesaksian kepadaku, apakah Alqamah anak yang berbakti atau anak yang durhaka? Apa jawab ibunya? Ya Rasul, ketika Alqamah masih bujangan, semua hidupnya dia pergunakan untuk li'ila'i kalimatillah. Waktunya lebih banyak dia pakai i'tikaf di masjid. Hartanya lebih banyak dia pakai sedekah. Dia lebih banyak memperhatikan saya sebagai orang tuanya. Begitu dia sudah menikah, dia jauh lebih hormat, dia jauh lebih nurut kepada istrinya ketimbang kepada saya sebagai ibu kandungnya. Sehingga suatu ketika saat antara saya dengan istrinya Alqamah bermasalah, Alqamah lebih membela istrinya ketimbang membela saya sebagai ibu kandungnya. Rasul menjawab, inilah yang menyebabkan Alqamah sulit untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.